Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Semedi Jawa Channel. Pembahasan kali ini adalah sejarah asal-usul Kyai Semar. Menurut Mas Adit, pripun Mas? Sebelum lanjut pembahasan, jangan lupa subscribe, like, juga share ke teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Pada latar belakang Eyang Semar itu sendiri mempunyai beberapa nama, yakni Kyai Semar, Kyai Noyontoko, Wong Bugo Sampir, Dudo Manang Munung, Janggan Semoro Santo, Saron Sari, banyak lagi, Bodronoyo, Sabdo Palon, Noyo Gendong, itu nama lain Kyai Semar. Berarti itu sama sebenarnya. Dan itu yang dipercaya sebagai leluhur tanah Jawa, danyang ing tanah Jawa, pamong ing satriya Jawa. Itu Kyai Semar. Tentang asal usulnya, konon Kyai Semar beserta kedua saudaranya adalah putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal apa ini? Putra Sang Hyang Tunggal itu bapaknya Kyai Semar. Dari putranya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang mempunyai putra Sang Hyang Tunggal. Nah, pada saat itu Sang Hyang Tunggal dinikahkan dengan Dewi Darmani, putra dari Sang Hyang Darmajaka, lalu mempunyai putra Bathara Ganesha. Nah, pada babat tanah Jawa, Sang Hyang Tunggal itu kewalahan dengan salah satu tokoh jin, karena dulunya tanah Jawa itu sendiri bisa dikatakan Jawawut. Jawawut apa? Jawawut. Jawa sing isih mawut. Isih awut-awutan, iya. Belum genah. Mula Jawawut. Itu antara manusia dengan jin itu saling berhubungan. Maka tidak aneh leluhur-leluhur dulu itu yang sudah tertulis dalam sejarah bahwa orang leluhur pada Nusantara dahulu itu mempunyai kepercayaan animisme dinamisme, seperti menyembah bebatuan, menyembah pepohonan. Sebenarnya tidak, karena bagi latar belakang orang Jawa khususnya ataupun leluhur dulu itu mempunyai pendapat yang demikian, seperti manusia itu sendiri adalah bagian dari alam. Maka tidak aneh manusia saling menghargai apa semua isi alam, seperti pepohonan, kayu watu, dan sebagainya itu isi alam. Berhubung isi alam itu umurnya lebih panjang daripada manusia, maka tidak aneh kalau pepohonan yang sudah bertahun-tahun, ratusan bahkan ribuan tahun, bisa dikatakan Mbah Danyang. Danyang sendiri apa ini? Danyang itu sing padha nyang. Sing padha nyang melu ngurmati tentang adanya Mbah Danyang itu sendiri. Sebenarnya siapa sih yang menganggap itu Danyang? Kan manusianya. Iya. Itu secara logikanya begitu. Tentang Mbah Danyang, kan sudah banyak kalau di pedesaan-pedesaan yang tertentu itu banyak yang mengatakan, kayak lo Mbah Danyange Mbah Aren, kayak Mbah Danyange Mbah Tekik, Mbah Danyange Mbah Jati, Mbah Ringin. Itu sebenarnya bagaimana? Itu cara manusia menghormati semua isi alam. Berhubung isi alam seperti pepohonan, kayu watu itu umurnya lebih panjang daripada manusia, itu bisa dikatakan Mbah, karena keberadaannya sejak leluhur. Itu begitu, tidak aneh. Nah, kembali ke topik perbicaraan tentang asal-usul Kyai Semar. Setelah kewalahan, Sang Hyang Tunggal kewalahan dengan salah satu tokoh jin yang ada di tanah Jawa yang pada masa dulu Jawawut. Lalu masuk ke dalam samudra. Bertemu dengan Sang Hyang Rekoto. lalu dinikahkan dengan putrinya Bathari Rekotowati.
Sang Hyang Rekoto itu sendiri mempunyai latar belakang adalah Dewaning Yuyu. Dewaning Yuyu, Sang Hyang Rekoto mempunyai putri Batari Rekotowati, dinikahkan dengan Sang Hyang Tunggal, bapaknya Kiai Semar. Sang Hyang Tunggal. Setelah dinikahkan, berhubung si Pating Yuyu itu tidak bisa beranak, bisanya bertelur. Maka tidak aneh cerita asal usul Kiai Semar itu dumadine saka ndok. Dari cangkangnya utawa saka kulite wae iso kedadian Manik Tejomaya yang kelak menjadi Togok ataupun Lurahan Togo. Itu kulit dari cangkang telur. Putih telurnya menjadi Ismaya. Ismaya yang kelak menjadi Kiai Lurah Semar Badranaya. Kuning telurnya yang menjadi inti itu menjadi Manikmaya yang kelak menjadi Bathara Guru Sang Hyang Pramesti. Maka tidak aneh kan kebanyakan yang menjadi inti telur itu paling enak. Paling enak kuning telure. Maka tidak aneh dalam cerita pewayangan Bathara Guru mukti dhewe dadi raja ratuning dewa ana Kahyangan Suralaya. Itu begitu tentang asal usul Kiai Semar. Nah, mengapa tentang asal usul Kiai Semar itu sebagai danyanging tanah Jawa pamonging satriya agung? Itu sudah pernah dilakukan dalam cerita pakeliran pewayangan Jawa. Dalam tugasnya Semar itu sendiri turun di tanah Jawa itu mengemban amanat ngemong wong sabdu budi, wong sing apik-apik. Kalau berbeda dengan kakaknya yang paling tertua itu Togok itu sendiri mempunyai amanah yakni ngemong wong angkara. Wong angkara murka kuwi sing dimong Togok. Nek wong apik-apik sing dimong Kiai Semar. Itu begitu. Tentang latar belakang ketiga tokoh tersebut itu memang saling berhubungan. Karena Semar itu sendiri mempunyai perwataan, adapun di salah satu tembang Semar iku dudu wadon dudu jalu, raine pupuran, jaja mungal lir pawestri, bokong gede rikmane mawi kuncungan. Kalau kita kaji dalam perwujudan pewayangan Eyang Semar itu sendiri, itu kalau dikaji itu sebenarnya tidak mutlak laki-laki. Meskipun laki-laki kok mirip dengan perwujudan perempuan. Pakai pupuran. Jaja mungal lir pawestri, wanune kaya wong wedok. Terus bokong gede. Mongko sing kelumrahe bokong gede iki wong wedok. Nah, itu makanya Semar itu sendiri mempunyai perwataan meh kaya wakile Danyang. Sing iso makili Danyang tanah Jawa. Itu begitu.